Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa melantunkan kaki kita ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi tambahan pemberat timbangan kebaikan besok pada hari kiamat. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang banyak sekali keutamaan azan. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang terkait dengan azan. Azan, hukum azan dan iqomah. Para ulama mayoritas berpendapat bahwasannya azan itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu dianjurkan, sangat dianjurkan. Berbeda dengan mayoritas kecuali Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat bahwasannya azan hukumnya fardu kifayah. Kemudian azan ini ada sejarah pensyariatan azan, di mana azan ini disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW tiba di Madinah. Kita ketahui bahwasanya syariat sholat kan sudah diperintahkan Allah ketika beliau masih di Mekah, gitu, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Cuma ketika itu belum ada tata cara bagaimana melaksanakan sholat secara berjamaah, masih melaksanakan sendiri. Maka kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat dengan berjamaah, karena dulu di Mekah kan masih ketakutan, banyak ancaman. Kalau sholat terang-terangan mengancam keselamatan, maka mereka sendiri-sendiri. Berbeda ketika sudah ke Madinah, ini kaum muslimin sudah banyak, kemudian juga komunitasnya sudah bersatu, maka kemudian sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Namun kaum muslimin masih bingung, ini bagaimana cara mengumpulkan manusia. Maka Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat. Maka kemudian sebagian mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai trompet saja mengumpulkan manusia? Maka beliau menolak, enggak, itu mirip seperti orang Yahudi. Kemudian yang lain mengusulkan, bagaimana kalau pakai lonceng? Sebagian riwayat, bagaimana kalau pakai beduk?
Kemudian Rasulullah enggak, karena itu mirip seperti orang Nasrani. Kemudian yang lain muncul lagi, bagaimana kalau kita pakai api panah dilemparkan ke atas, kan ketok kayak kembang api misalnya. Nah, maka kemudian beliau enggak, itu mirip seperti orang Majusi. Maka kemudian saat itu belum ditemukan kesepakatan. Maka beliau pun pulang dalam keadaan masih memendam banyak pertanyaan, gimana caranya. Nah, kebetulan pada malam hari itu pulang semuanya, diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, di mana beliau bermimpi ketika itu melihat dalam mimpinya, melihat orang membawa lonceng, lonceng, mau dijual. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid bertanya, mendekat, mau dibawa kemana lonceng ini? Mau saya jual. Kemudian, bolehkah saya beli? Ditanya, buat apa? Saya mau buat manggil orang sholat. Maka kemudian yang penjual lonceng ini ngasih tahu, maukah kamu aku beritahu satu hal yang kamu bisa gunakan untuk memanggil orang sholat? Mau. Maka kemudian apa? Diajarkanlah lafal azan, Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid pun ketika sholat subuh bangun, kemudian sholat bersama Rasulullah SAW, lalu menceritakan, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi seperti ini. Lalu ketemu orang, diajarkan seperti ini untuk manggil azan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ru'yatul haqq, sungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Fakum ma'a Bilal fa'allimhu al-adhan fa'innahu anda sautan. Kamu berangkat, temui Bilal, ajarkan kalimat yang kamu tahu dalam mimpi itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih lantang dan lebih bagus. Maka setelah itu apa? Kemudian Abdullah bin Zaid pun mengajari Bilal untuk azan. Nah, kemudian setelah itu azanlah Bilal, azan. Umar mendengar suara azan itu, maka beliau bergegas, ngantek sarungan urung rampung niku langsung layu. Kok podo maka kemudian, ya Rasulullah, sungguhnya aku tadi malam juga bermimpi seperti ini aku dapat. Masya Allah. Baik, berarti apa? Ini bukan satu kebetulan. Karena terkadang syariat Islam, wahyu dari Allah itu terkadang berupa mimpi. Tidak harus semuanya berupa Quran. Tidak. Terkadang ada mimpi yang diterima oleh sebagian dari umatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan itu benar. Nah, ini sejarah tentang syariat azan. Jadi yang ngajarkan siapa? Bukan Rasulullah, dari mimpi, dan itu Allah langsung yang mengajarkannya, tapi lewat mimpi. Baik. Kemudian itu sejarahnya. Adapun lafal azan, sebagaimana yang sudah sering kita dengar, seperti yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu nggih? Ini yang masyhur. Meskipun sebenarnya
lafal azan itu bervariasi, ya, bervariasi. Ya, cuma ini yang masyhur yang terkenal. Ya. Nanti ada juga riwayat dari Abi Mahdzurah, ya, di mana azan itu ada tarji namanya. Ada tarji. Apa itu tarji? Mengulang. Mengulang apa? Lafal tasyahud. Jadi tasyahudnya itu ketika asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Dibaca dulu dengan pelan. Muadzin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah baru gitu kencang. Ya, kemudian nanti sama asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah kencang. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Namanya tarji. Jadi berapa? 4. Ya. Yang tadinya 2 jadi apa? 4. Nah, ini nanti kalau ada yang seperti itu, maka biar nanti kita tidak heran. Ini ada riwayat yang seperti itu. Baik. Kemudian itu lafal azan. Kemudian kalau iqomah bagaimana? Ya. Lafal iqomah mirip dengan azan. Ya. Hanya saja kalau iqomah, kalau azan itu bilangannya genap, ya, bilangannya genap 2, ya. Kalau iqomah bilangannya ganjil, ya, bilangannya ganjil. Karena dalam hadis disebutkan umiro Bilal an yashfa'al adzan wa yutira al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Maka lafal iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, cuma ditambahi qad qamatis shalah 2 kali, qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Seperti itu. Itu ada 2, Pak, katanya ganjil, ya. Para ulama menyebutkan, ya, ganjil maksudnya adalah separuh dari azan. Ya, bilangnya separuh dari azan. Maka ketika azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kan 4 nih, ya. Maka separuhnya 2. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, ini lafal azan dan iqamah. Jadi kalau iqamah ditambahi qad qamatis shalah. Kemudian juga tambahan lafal azan ketika fajar atau subuh, maka nanti di situ ada tambahan namanya tathwib. At-tathwib. Apa itu tathwib? Yaitu lafal as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Namanya tathwib. Ya. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat, ya, sebagian mengatakan bahwasanya tathwib itu dilaksanakan di azan pertama, yaitu azan sebelum fajar, yaitu sholat malam. Ya, maka di situ as-sholatu khairun minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, kan lebih baik. Artinya nek ora tangi dosa mboten? Kan enggak, kena sholatnya sunnah, ngaten. Ya, sholat malam kan sunnah. Tapi kalau subuh, apakah kemudian sholat lebih baik daripada tidur? Wajib. Gitu, ya. Jadi itu perkataan sebagian ulama bahwasanya apa? Azan as-sholatu khairun itu sebelum subuh. Meskipun mayoritas mengatakan subuh itu juga disunahkan untuk apa? Menambahkan lafal as-sholatu khairun minan naum. Baik. Kemudian selanjutnya azan itu ada syarat-syaratnya, nggih. Ada syarat-syaratnya supaya azan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan bernilai pahala. Yang pertama, azan seorang muadzin, nggih, syaratnya adalah muslim. Ya, muslim. Sing azan muslim. Ya. Adapun kalau selain muslim enggak sah azannya.
Ya kecuali kalau sinau adzan misalnya latihan sih, kemudian setelah bisa adzan baru masuk Islam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini untuk panggilan sholat, maka syaratnya harus muslim. Ya. Lah apa enggak boleh kalau non muslim mengumandangkan azan? Silahkan, tapi bukan untuk sholat. Neng omahe dhewe ya monggo seperti itu. Untuk latihan misalnya atau dia baca-baca enggak masalah. Tapi kalau untuk syariat sholat misalnya, kemudian untuk manggil sebagai penanda waktu sholat, maka tidak sah, harus muslim. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz apa? Wes mudeng, ya. Wes mudeng. Artinya apa? Ya, anak-anak yang sudah bisa apa? Membedakan baik dan buruk. Kamarnya apa? Wes bisa makan sendiri, wawi sendiri, pakai baju sendiri, namanya mumayyiz. Tanda-tanda masih seperti itu. Ya, apa? Sudah mandiri, itu namanya mumayyiz. Meskipun belum balik, maka ketika ada anak-anak azan tetap sah. Adapun yang selain mumayyiz maka tidak sah. Anak kecil belum bisa apa? Belum mandiri lah, ya. Azan masih celat-celat juga, maka ini sebaiknya tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Kemudian yang ketiga, laki-laki. Sing azan niku harus laki-laki. Ibu-ibu ya tidak dianjurkan untuk melaksanakan azan. Lah wis masuk waktu bapak-bapak ana sing azan, jugo-jugo ibu-ibu rono ya. Karena kemarin sudah dapat apa keutamaan azan. Aku kene untuk keutamaan azan. Bapak-bapak ana sing mangkat. Azan. Wah ini gempar mengke sakno wae pelem mengke. Ya. Tapi dulu di desa saya ada. Di desa saya Walen sana, ya. Itu ada musola, ya. Yang dekat musola itu kebetulan ya Mbah Kaji gitu. Ya, Mbah Kaji Putri gitu. Nah, ketika kalau nggak ada bapak-bapak yang adzan itu Mbah Putri niku adzan. Ya niku berarti sing kebangetan sing lanang sing putri niki. Iya, sing lanang ora enek sing mangkat adzan ngoten lho ya. Mungkin niat baiknya adalah apa? Niku nyindir bapak-bapak ngoten lho. Kok ora enek sing adzan. Nah, seperti itu. Tapi beliau sudah meninggal rahimahullah. Ya. Jadi tidak dianjurkan ibu-ibu perempuan iku azan. Adapun kalau iqomah itu boleh, tapi untuk jamaah khusus perempuan. Podo-podo ibu-ibu mungkin di sekolah berasrama Pondok Putri misalnya, atau kemudian sekolah kebidanan kan putri semuanya misalnya. Ya, itu kalau mau iqomah tidak apa-apa. Ya, karena jamaahnya putri semuanya boleh, tapi azan enggak. Kemudian syarat selanjutnya yaitu mengetahui waktu, ya, bisa sekarang kan pakai jadwal, ya, tahu jadwal, iso maca jadwal kayak gitu, ya. Jangan kemudian tangi-tangi langsung mangkat langsung adzan. Jam piro ngoten nggih, ya. Langsung gumpar sak desa ngoten nggih, ya. Ya kowe urung waktune ngoten nggih, ya, seperti itu. Pernah mboten? Seperti itu, ya. Itu enggak sengaja, ngoten nggih, enggak sengaja. Bisa jadi karena semangat sholat niku nggih, semangat sholat ngelilir langsung napa? Adzan. Baik. Ya. Kalau dulu waktu itu dengan pergerakan matahari nggih, ya, pergerakan matahari. Nanti dalam hadis disebutkan di mana Rasulullah SAW diajarkan tentang waktu-waktu sholat. Waktu subuh kapan? Ketika terbit fajar, yaitu garis putih di ufuk timur. Mboten matahari nggih, fajar. Ya. Zuhur kapan? Yaitu ketika bayang-bayang itu tergelincir apa? Ke timur. Jadi nek pas berdiri kok urung enek ayang-ayange, ya, maka belum waktu zuhur. Tapi kalau sudah ada bayangan sedikit di sebelah timur, masuk waktu zuhur. Waktu asar kapan? Ketika bayangan itu lebih dari panjang bayangannya. Nah, niki semeter, bayangannya semeter, niki belum asar. Lebih sedikit sudah masuk asar. Seperti itu. Ya. Maghrib kapan? Ketika matahari tenggelam sempurna. Ya, tenggelam sempurna, pun boten ketok matahari ini. Ya.
Waktu isya kapan? Ketika mega merah itu sudah tidak nampak. Kan matahari ketika tenggelam kan terus enak apa sorot-sorot ini kuning-kuning terus lama-lama napa rada abang-abang. Nah isih tesih abang-abang terus niku dereng habis waktu maghrib. Ketika sudah belas tidak ada mega merah itu masuk waktu isya. Nah, itu dulu seperti itu. Orang muadzin harus ngerti seperti itu. Nah, sekarang renek wong deloki napa langit kan nggih. Nah, pakainya napa? Jadwal. Ya, jadwal. Jadi tahu waktu. Kemudian selanjutnya syaratnya azan itu kalimatnya urut dan juga bertautan. Artinya apa? Ya, urut dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, tidak boleh diacak. Aku pengen azan sing beda, langsung la ilaha illallah. Dhisik dhewe la ilaha, tidak boleh. Memang enggak sah, ya. Kemudian juga harus bertautan dari satu lafal ke lafal lainnya, itu tidak ada jeda yang panjang atau diselani dengan ucapan. Adzan sik rene yo andane. Ya, terus lanjut adzan meneh. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, harus rampung. Kenapa ini ibadah? Ya. Atau kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Cekelno iki sik. Nah, ini tidak boleh ya. Adzan rampung ke, ya. Jangan diselai dengan apa? Ucapan-ucapan yang lainnya. Adapun kalau gerak enggak apa-apa, gatel, garuk-garuk dan sebagainya enggak apa-apa, benake enggak apa-apa. Tapi jangan ada ucapan di sela-sela apa? Azan tadi itu. Ngaten. Kalau isyarat gimana? Enggak apa-apa isyarat. Enggak apa-apa ya, tapi jangan pakai apa? Ucapan. Seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir sebelum terakhir hendaknya azan itu sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu baru azan. Adapun azan sebelum masuk waktunya ya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Kecuali ada pengecualian beberapa ulama menyebutkan yaitu waktu subuh dan sholat Jumat. Ya, waktu subuh dan sholat Jumat itu sebagian ulama mengatakan meskipun azan itu belum masuk waktunya sudah sah. Ya, sudah sah. Artinya apa? Sah azannya, nanti tidak perlu diulang lagi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, azan ya, harus dengan bahasa Arab. Ya, harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Turki atau bahasa Jerman. Ya, kayak gitu. Ya. Meskipun intinya sama, karena Pak ini ibadah, ini lafalnya langsung wahyu dari Allah, maka tidak boleh diganti-ganti. Nanti kalau seandainya ada azan, ya, kok diterjemahkan maka tidak sah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adab dan sunnah yang hendaknya diperhatikan ketika azan ataupun iqamah. Yang pertama, adabnya hendaknya azan atau seorang muadzin ketika azan menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap arah kiblat. Niki adab nggih. Ya. Artinya seandainya madhep ngalor, madhep ngidul tetap sah. Cuma dia meninggalkan hal yang utama. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, hendaknya azan, ya, muadzin itu ketika mengumandangkan azan dalam keadaan suci, ya, sudah berwudu dalam keadaan tidak berhadas. Sebaiknya, ya, meskipun tidak wajib. Ya. Adapun orang selak apa keri misalnya, wis kesuwen durung enek wong adzan lagi ngomong melayu, nek dadak wudu sik tambah suwe langsung adzan misalnya, tetap sah. Cuma tidak afdol dan tidak utama. Ya. Karena Rasulullah SAW membenci atau tidak suka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan thaharah. Ya. Jadi Rasulullah SAW
Pernah suatu saat beliau sedang pipis, ya, sedang pipis. Lalu ada sahabat yang lewat mengucapkan salam, assalamualaikum, lagi pipis. Kita bayangannya, masa wong pipis dikai salam. Dulu belum ada sistem nopo kamar mandi toilet kayak gini, ya, belum ada. Sehingga orang nopo buang hajat ya kelihatan orang. Mungkin wis ndelik ya konangan, mungkin golek rambanan. Pun nate napa menah ngirian nggih sebelum usum napa kamar mandi nggih teng kebon teng pundi-pundi ngoten lho. Nah, seperti itu. Ya dulu seperti itu, ya, belum dikenal ada toilet dan sebagainya tertutup. Ya. Ibunda Aisyah, para sahabat, para wanita juga sama, ya. Kalau mau hajat yo metu kok ngomah yang kebon apa kemana kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini Rasulullah SAW pernah beliau ketika pipis. Nah, kemudian ya menangi sahabat itu pas lewat, masuk menang wae kan Rasulullah, ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Beliau menang mawon, mendel, ya. Padahal jawab salam wajib buatan, kan wajib, ya. Maka kemudian setelah beliau bersuci, ya, kemudian beliau berwudu, lalu menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau mengatakan, inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Sungguhnya aku tidak suka, ya, mengingat Allah atau berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Karena menjawab salam kan zikir misalnya, ya, maka termasuk azan, baca Quran dan sebagainya, ya, itu sebaiknya dalam keadaan bersuci. Meskipun tadi nggih, seandainya pun nekat itu juga tetap sah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hendaknya muadzin ketika mengumandangkan azan dengan berdiri, boten karo linggih apa meneh karo turon. Ngaten ya. Karo Allahu Akbar. Nek takbiran kadang enten nggih. Takbiran karo klekaran ngantuk-ngantuk ngoten nggih. Ya. Ya. Jadi azan hendaknya dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Ya. Gitu. Meskipun tadi seandainya kok ada azan karo linggih tetap sah. Nah, tetap sah. Tapi yo mboten pas lah seperti itu. Ya. Pamane Jumatan ngoten nggih. Adzan malah karo linggih. Napa deloki wong. Meskipun tetap sah ngoten ya, tapi itu tidak selayaknya. Kemudian yang keempat, ya, adab azan yaitu disunahkan untuk menoleh ke kanan ketika ucapan hayya 'alas shalah ke kanan. Ya, hayya 'alas shalah. Ya, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kiri. Sunnahnya seperti itu. Enggak juga enggak apa-apa, tetap sah. Ya, karena Bilal ketika beliau mengundangkan azan, beliau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dalam bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hikmahnya apa? Agar suara itu terdengar ke seluruh penjuru. Ya, kanan dan ke kiri. Kalau ke sana saja sing krungu wong kono tok, sing kene mungkin tidak dengar. Itu dulu nggih, ya, ketika belum ada mungkin pengeras suara. Saiki madhep nglontok tetep krungu kabeh ngoten nggih. Ya, sudah apa kedengaran semuanya. Nah, terus sunnahnya apakah masih disunahkan juga untuk mendapatkan keberkahan dan juga mengikuti sunnah? Tidak masalah. Meskipun hikmahnya sudah tidak perlu lagi kan, kenapa sudah ada toa, itu rasa ngiwonengen wis krungu kabeh gitu. Ya, karena toanya madhep apa tok ya. Tapi tadi semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah maka dilaksanakan. Minimal apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian yang kelima, ya, adab dalam azan, ya, hendaknya muadzin itu dipilih yang suaranya lantang dan juga bagus seperti itu, ya.
Tapi kalau nggak ada ya saonone ngoten nggih ya. Aku ora apik ora sahadan malah renek wong adan ya. Itu sebaiknya apalagi kalau itu memang sudah ditunjuk dan mungkin digaji misalnya, oh sing apik. Ada napa? Audisi muadzin ngoten nggih. Nah, itu silahkan. Tapi kalau di kampung-kampung sebagainya ya tadi sebaiknya yang suaranya keras dan bagus, nek renek ya saonone. Ya, penting ada yang adzan. Ya, seperti itu. Bahkan nanti bagi yang suaranya nggak bagus nggak apa-apa, timbangannya renek sing adzan. Nah, seperti itu. Berdasarkan hadis tadi di mana Abdullah bin Zaid kan sing mimpi nggih niku wau. Abdullah bin Zaid niku yang bermimpi entuk wahyu adzan ya. Tapi Rasulullah menyuruh kon ngajari sinten? Bilal. Karena Bilal sing suaranya lebih lantang dan lebih bagus. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid orang kon adzan seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya nomor 6 di antara adab azan hendaknya ya, untuk lafal untuk azan itu dibedakan dengan iqamah. Apabila azan itu sunnahnya tarosul. Tarosul itu apa? Yaitu suaranya pelan-pelan. Pelan itu artinya apa? Orang cepat-cepat gitu loh. Ya, tidak hadir. Kalau iqamah itu kan bacaannya hadir. Bedanya apa? Kalau azan Allahu Akbar Allah mungkin ada di apa apa namanya? Jedanya itu loh, ya, temponya nggak kenceng, ya, nggak temponya itu pelan-pelan, ya. Beda sama iqamah. Kalau iqamah itu sunnahnya hadir. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cepat. Ya, seperti itu. Ya, itu sunnahnya. Ya. Meskipun ada azan, orang yang azan ya tidak pakai tarosul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi sunnahnya dengan tarosul, ya, agak panjang jedanya, gitu. Sehingga mungkin ya kalau dihitung kalau azan mungkin 5 menit, ngaten nggih, ya, atau 3 menit. Kalau iqomah mungkin semenit rampung gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 7 ya. Masih yang keenam tadi bahwasanya meskipun tadi disunahkan azan itu dengan suara yang bagus dan juga dengan tempo yang agak pelan ya, tapi tetap diperhatikan jangan terlalu memaksakan diri ya dengan cengkok lagu yang panjang-panjang sehingga mungkin ambekane ora kuat. Nah, ya, seperti itu. Semampunya saja, ngeten nggih, ya. Sampai dilenggak-lenggokkan kemudian cengkokane, seperti itu ya. Itu terlalu memberatkan diri, ya, seperti itu, ya. Sebisanya saja, ya, kemudian tidak memberatkan diri. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kalau dicengkok-cengkok malah jadi suaranya dangdut gitu. Nah, gitu ya. Jadi apa? Tetap ya dipanjangkan suara yang bagus tanpa memberatkan diri. Oke. Kemudian selanjutnya ya, hal-hal yang terkait dengan azan. Tadi kan adabnya muadzin. Ya. Sekarang adalah adabnya orang yang mendengar azan. Ya. Kan kita yang nggak azan misalnya. Apa sunnahnya? Yang pertama diam dan mendengarkan. Kalau ada azan, diam dan mendengarkan. Ya. Bukan gaduh sendiri, ngobrol, ya, malah nyaingi muadzin misalnya. Ya. Didengarkan. Ya. Dan kemudian yang kedua, setelah mendengarkan juga menjawab, menirukan apa lafal azan. Maka ketika muadzin Allahu Akbar, jawabnya Allah Akbar sekali atau 2 kali? 2 kali kan 2 kali ya. Kan muadzin Allahu Akbar kan 2, maka Allahu Akbar. Ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Terus seperti itu, ya. Beda kecuali pada lafal hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya, sama. Juga hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini jawaban apa? Untuk muadzin. Jadi bagi kita yang tidak azan dan mendengar azan, maka disunahkan untuk menjawab azan. Bagi siapa? Siapapun yang mendengar azan. Nek masjid wa nek omah, nek ngendi mawon. Neng pasar ya podo, karo dodoli jawab rapopo. Ya, dodolan apa Lombok tetap dengar azan, jawab azan. Dapat apa? Itu pahala. Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah selesai azan, disunahkan apa? Berdoa, ya, berdoa, ya, berdoa setelah azan. Doa setelah azan ini disunahkan kepada yang dengar azan atau yang muadzin juga. Dua-duanya. Ya, dua-duanya disunahkan untuk berdoa setelah azan. Ya. Apa doanya? Ya. Nah, Rasulullah SAW nanti urutannya adalah setelah menjawab, ya, itu sebelum doa didahului dengan sholawat. Ya, doa sholawat. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan terusnya. Atau minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling pendek. Baru Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adah. Ini adalah nopo, ada sebagian menambahi innaka la tukhliful mi'ad, ya. Yang ada redaksinya adalah apa? Wa'attah, ya, seperti itu. Nah, itu doa setelah azan. Meskipun dalam riwayat yang lain ada juga, bukan hanya itu saja, ya. Doa azan ada beberapa versi. Yang paling masyhur itu Allahumma rabbaha da'wati. Ada versi yang kedua yang kita juga hafal sebenarnya, cuma kita jarang mendengarkannya gitu. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu juga termasuk doa setelah azan. Pilih yang mana? Monggo terserah, pilih yang ini atau yang itu. Ya, ada hadisnya. Wa man qalaha faqad ghufira lahu. Barang siapa berdoa dengan doa tadi itu, yang tadi raditu billahi robba, diampunkan dosanya. Nah, terkait dengan Allahumma robba hadhi da'wati tamah itu ada hadisnya. Saya bacakan, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin tadi, ditirukan. Ya. Summa sallu alayya sholatan. Atau dalam riwayat yang lain, ya, illa hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah faqulu la haula wala quwata illa billah. Ya. Tirukan ucapan muadzin, ya, kecuali ucapan hayya 'alas shalah al falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Lanjutan hadisnya, summa sallu alayya sholatan. Lalu bersolawatlah kalian kepadaku. Ya, tadi apa? Setelah selesai jawab, kemudian apa? Bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling pendek. Kalau yang paling sempurna, sholawat seperti ketika tahiyat, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurna, ya.
Tapi kalau minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyran. Karena barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan solawat 10 kali lipat. Luar biasa. Sekali saja Allah ganti dengan apa? 10 kali. Summa sallallahu alaihi wasilah. Lalu mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena sungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak diberikan kepada seseorang pun kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku. Ya. Faman sa'alil wasilah halat lahu syafa'ah, barang siapa yang memintakan kepada Allah syafaat, barang siapa memintakan pada Allah wasilah kepadaku, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, ini salah satu fadilah berdoa setelah azan, ya, itu nanti dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, ini makanya lafaz redaksi doanya adalah Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Rasulullah bersabda, man qala hina sami'an nida, barang siapa yang berdoa setelah azan dengan doa tadi itu, maka beliau mengatakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapat syafaatku besok pada hari kiamat. Nah, maka ini diantara keutamaan azan yang mungkin biasanya kita ada azan yang germeneng wae misalnya, ya, atau dianggap angin lalu, maka jawab, ya, karena bisa jadi ini menjadi sebab kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enteng goran, geren jawab azan kemudian berdoa. Baik. Termasuk tadi juga nggih, bagi muadzin itu juga dianjurkan untuk berdoa setelah azan. Cuma sebaiknya muadzin doanya tidak dikeraskan, ya, tidak lewat mic juga, ya, berdoa sendiri. Kenapa? Nanti dianggapnya itu masuk dari bagian lafal adzan, ya, berdoa sendiri tanpa dimasukkan ke mic atau dikeraskan sendiri-sendiri seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk memperbanyak doa antara azan dan iqamah kemarin nggih. Nah, karena sungguhnya doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, hendaknya yang iqamah itu adalah yang mengumandangkan azan. Ya, sebaiknya sing iqamat kuwi sing adzan. Ya, sing iqamat nggih sing adzan. Meskipun ya seandainya sing iqamat sing beda dengan yang muadzin tetap boleh juga. Cuma yang paling baik adalah man aqama man adzana fahuwa muqimun. Barang siapa yang adzan berarti dia yang napa? Iqamah. Baik. Kemudian berapa menit lagi? Sudah habis? Ya. Terakhir. Ya, terakhir. Ya. Oh, mentritit. Kawas sedikit lagi nggih. Nah, barang siapa yang ketinggalan beberapa sholat, atau mungkin orang mau sholat jamak, berarti kan 2 kali sholat nggih niku. Ya, mungkin pas safar, maghrib sama isya misalnya, kan ada 2 sholat itu. Tetap dianjurkan azan, ya, tetap dianjurkan apa? Azan, ya. Iqamatnya azannya sekali saja, ya. Nanti iqamatnya setiap kali sholat, ya, setiap kali apa? Sholat. Atau orang yang semaput misalnya, ya, atau koma
sehingga meninggalkan berbagai sholat misalnya subuh, duhur, asar, maghrib, lagi nopo siuman. Berarti kan mungkin ganti ini kan sholat niku, ya. Maka tetap dianjurkan azan. Ya. Nanti setiap mau sholat yang kedua, ketiga, dan keempat apa? Iqomat sholat. Iqomat sholat, iqomat sholat. Adanya cuma sekali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan sekarang atau besok. Besok mawon. Oke, ya, silahkan nanti bisa dituliskan biar mboten kesupen. Ya, nanti bisa ditanyakan besok sebelum kita mulai, sebelum kita mulai kajian langsung ditanyakan. Demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.